Rapat strategi pelatihan soft skills membangun kolaborasi dan kepercayaan diri karyawan baru dengan model ED. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di rapat pada pagi hari ini. Nah, kita memiliki masalah di sini. Ada beberapa karyawan baru yang memiliki masalah dengan kepercayaan diri mereka. Kita akan melakukan pelatihan menggunakan pendekatan model ED. Nah, saya harap kalian semua dapat berkontribusi dan memberikan masukan agar pelatihan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, Nadia, dari analisis yang kamu lakukan, apa temuan yang kamu temukan? Baik Bapak, di sini dari yang survei saya lakukan, 3 tantangan utama. Yang pertama, kurangnya kemampuan komunikasi, terutama dalam penyampaian ide dan memberikan feedback. Yang kedua itu kepercayaan diri yang rendah saat berinteraksi dengan atasan atau rekan kerja senior. Dan yang ketiga itu kesulitan dalam bekerja sama di dalam tim lintas divisi. Begitu Bapak. Dan pengamatan saya di sisi onboarding menginformasi hal ini, banyak sekali peserta yang ragu-ragu untuk berbicara, bahkan dalam kelompok kecil. Padahal tugas-tugas mereka itu membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang intens. Dari supervisor juga mengeluhkan bahwa karyawan baru cenderung pasif dalam diskusi tim dan seringkali menghindari konflik, bahkan konflik kecil yang sebenarnya bisa menjadi pembelajaran. Baik, jadi fokus kita kali ini adalah komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan diri. Baik, Nadia, apakah ada hal spesifik tertentu untuk divisi ini? Baik, hal yang lebih spesifik itu, divisi pemasaran membutuhkan keterampilan persuasi, sementara divisi IT lebih memerlukan kolaborasi lintas tim. Kita perlu menyesuaikan konten untuk kebutuhan ini. Bagaimana untuk rekan-rekan yang lain? Saya setuju. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, ini tahap desain. Di tahap ini kita akan diskusikan format pelatihan. Nadia, apakah ada usulan? Baik, di sini saya usulkan karena kebutuhan kita beragam, saya sarankan 3 format. Yang pertama itu teori melalui e-learning, kedua praktik melalui simulasi tatap muka, dan yang ketiga evaluasi dengan studi kasus. Mungkin untuk usulan lainnya ada di Bu Gracia atau Bu Velia, bagaimana? Kalau di saya itu saya usulkan simulasi berbentuk role play seperti menghadapi klien yang sulit atau memimpin diskusi. Ini juga efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri para peserta. Menurut saya, studi kasus bisa menggunakan pengalaman nyata dari perusahaan supaya peserta merasa pelatihannya relevan. Betul sekali. Selain itu, saya pikir elemen self-assessment juga penting agar peserta memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Begitu, Bapak. Baik, saya setuju. Namun, jangan lupa sertakan video agar materi terkesan menarik dan tidak membosankan. Oke, baik. Baik, kita mulai masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap development. Apa progresmu sejauh ini, Nadia? Saya sudah menyusun kerangka model komunikasi, termasuk juga cara memberikan feedback yang efektif dan efisien. Tapi saya butuh bantuan Ibu Gracia untuk membuat skenario simulasi. Baik, saya bisa menyiapkan skenario seperti perbedaan pendapat dalam tim atau menghadapi klien yang emosional. Tujuannya itu tidak lain dan tidak lebih untuk mengasah keterampilan komunikasi dan resolusi konflik. Kita juga perlu memastikan materi e-learning mudah diakses. Apakah kita sudah memilih platformnya? Kita bisa menggunakan Learning LMS perusahaan yang sudah ada. Saya akan mengunggah modul teorinya termasuk kuis interaktif dan bahan bacaan. Baik, lalu bagaimana dengan alat evaluasinya? Untuk alat evaluasinya, saya sudah merancang pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta ditambah kuesioner tentang pengalaman mereka selama pelatihan. Begitu, Bapak. Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni implementasi. Grace ya, kapan sih tatap muka bisa dimulai? Untuk itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan semua simulasi.
Kita bisa mulai dari minggu ketiga pada bulan Januari di tahun 2025 ke depan. Kira-kira berapa jumlah peserta ideal per sesi? Untuk itu saya menyarankan 15 orang per sesi supaya setiap peserta mendapat perhatian yang cukup. Jadi kita nggak kelebihan peserta seperti itu. Baik, bagus. Sekarang bagaimana jadwal untuk e-learningnya, Nadia? Jadi jadwal untuk e-learningnya itu bisa dimulai seminggu sebelum sesi tatap muka agar peserta punya dasar teori terlebih dahulu sebelum sesi tatap muka dimulai. Apakah butuh pelatihan tambahan untuk training pendukung? Iya, saya akan siapkan panduan singkat untuk memastikan semua trainer memahami alur pelatihannya. Baik, untuk yang terakhir kita akan bahas tentang evaluasi. Nadia, apa rencanamu? Kalau dari saya sendiri, saya usulkan menggunakan model Kirkpatrick dimulai dari evaluasi reaksi peserta, kemudian pengetahuan melalui tes, dan akhirnya pada dampak kinerja peserta. Supervisor juga bisa dilibatkan dalam evaluasi karena mereka tahu perubahan perilaku peserta setelah pelatihan. Kita juga mengadakan sesi refleksi seminggu setelah pelatihan untuk mendengar umpan balik langsung dari para peserta. Bagus, dengan begitu evaluasi akan lebih menyeluruh. Baik, apakah ada tambahan sebelum saya tutup? Saya izin menambahkan, saya hanya ingin menekankan pentingnya dokumentasi agar kita bisa belajar dari proses ini di masa depan. Begitu. Baik, apakah ada tambahan lain? Cukup. Cukup dari saya. Baiklah, jika cukup saya akan membacakan rapat pada pagi hari ini. Rapat ini menghasilkan rancangan pelatihan soft skill untuk karyawan baru dengan fokus pada komunikasi, kepercayaan diri, dan kerja sama tim menggunakan model tadi. Format pelatihan mencakup e-learning untuk teori, simulasi tatap muka berbasis role play, dan evaluasi dengan studi kasus. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap dengan e-learning mendahului sesi tatap muka yang dibatasi maksimal 15 peserta per kelompok. Evaluasi efektif menggunakan model Kirkpatrick dan melibatkan supervisor serta sesi refleksi peserta. Rancangan ini dirancang dengan relevan dengan kebutuhan karyawan dan didukung dokumentasi untuk pengembangan lebih lanjut. Baik, terima kasih semuanya atas diskusi yang hebat untuk pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya akan kirimkan notulen dan rencana untuk aksi yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik, Bapak. Baik, sampai jumpa di rapat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kembali. kasih kembali.